The ceremony on Monday, September 9, 2024 will begin. Upacara pengibaran bendera merah putih Senin 9 September 2024 segera dimulai. The leader of ceremony enters the location of ceremony. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Giving honor to the leader of ceremony, led by the chief class in the right side of the troops. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Danton yang paling kanan. The founder of ceremony enters the location of ceremony. Attention the troops. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Giving honor to the founder of ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Report of ceremony leader to the founder that the ceremony is ready to execute. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Reading the verse of Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'alakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa ansyarna bi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun
litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave of Flag, accompanied by National Anthem. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang luar biasa ini kita bisa melakukan salah satu kegiatan agenda dari sekolah kita, yakni apel upacara. Semoga hadirnya kita di sini memberikan dampak positif tentunya buat diri kita, melatih kedisiplinan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa terus tegak berdiri di kakinya sendiri, tidak ngikut orang lain, tidak mudah untuk terombang-ambing dengan apapun itu. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang juga sudah memberikan perjuangan yang luar biasa, dan semoga kita sebagai umat akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, kita tetap berusaha melaksanakan apa yang beliau ajarkan kepada kita semampu dan semaksimal yang kita bisa. Walaupun kita punya kekuatan berbeda-beda, tapi silahkan gunakan semaksimal mungkin kekuatan itu, hingga dimana nanti dengan usaha yang luar biasa itu Nabi Muhammad SAW berikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun di pagi hari ini Abi ingin menyampaikan beberapa. Yang pertama, apresiasi kepada petugas upacara. Alhamdulillah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya mungkin perlu sedikit saja yang harus ditingkatkan lagi, dan juga anak-anakku sekalian yang berdiri di depan luar biasa sekali ya, sikap tegap, tegas dan seterusnya, walaupun ada yang masih beberapa yang ya. Jadi sekali lagi, apel itu menjadi sarana untuk mendidik diri, tapi bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dengan akalnya, salah satu yang bisa kita ambil pelajaran adalah disiplin ya, mendidik di disiplin. Baik, yang kedua yang ingin Abi sampaikan adalah banyak hal di dalam Islam yang disoroti, yang diberikan perhatian lebih. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik. Jadi Islam memberikan ruang yang sangat besar perhatiannya kepada bagaimana sosok manusia itu bisa mengelola waktunya dengan baik. Banyak hadis yang menginstruksikan kepada kita untuk bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik. Salah satunya disebutkan tidak sempurna iman seseorang kalau masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Disebutkan tidak sempurna. Coba bayangkan kita sebagai makhluk sosial yang memang butuh untuk berkreasi, berinovasi, bersosialisasi. Dan dalam hal ini mungkin akan soroti bagaimana kita meluangkan waktu, kadang menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik itu di dunia nyata kita dengan banyak ngobrolnya, banyak komennya,
ataupun di dunia maya dengan perangkat gadget yang kita miliki hari ini. Ada sabda Nabi yang bagaimana menjadikan kita harus bisa mengelola waktu dengan profesional. Apa kata Nabi? Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kullati haqqin haqqan. Jadi setiap masing-masing kita, yang pertama adalah Tuhan itu punya sesuatu atau kita punya tugas kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Tuhan kita. Mungkin tadi sholat, puasa dan seterusnya. Itu hak Tuhan yang harus kita tunaikan. Yang kedua, wali nafsika 'alaika haqqan. Kita juga punya, ya, masing-masing kita juga punya hak yang harus kita tunaikan. Wali ahlika, dan juga keluarga kita, mungkin orang tua kita punya hak kepada kita, adik kita. Kalau di sini mungkin guru kita punya hak kepada kita dan kita wajib menunaikan hak itu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqan. Maka berikanlah, tunaikanlah tugas-tugas itu dengan baik. Maka dari hadis ini kita diminta untuk bagaimana menjadi orang yang profesional dalam segala hal. Dalam guru misalkan, atau mungkin dalam kalian sebagai seorang siswa, sebagai anak mungkin nanti di rumah, sebagai teman mungkin nanti di tongkrongan, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini sedikit Abi sampaikan, tambahkan. Jadi ulama fikih memberikan itu 3 syarat untuk bagaimana kita bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia itu dengan cara yang baik. Jadi minimal ada 3 syarat ini harus ada sebelum kita melakukan interaksi sosial dengan manusia, baik itu di dunia nyata atau misalkan kita sibuk dengan dunia maya kita. 3 hal pertama adalah pastikan niatnya lillahi ta'ala. Jadi segala sesuatu yang akan kita kerjakan biar bernilai ibadah, maka pastikan ada lillahi ta'ala. Ya, bahkan mungkin kalau main game, kalau memang Allah ridhoi di situ, di game itu ada yang Allah ridhoi, kerjakan. Tapi kalau di dalam game itu ada sesuatu yang Allah tidak ridhoi, maka mulai coba dikurangi. Dalam tontonan kita, YouTube, IG, TikTok dan seterusnya, awalnya kita harus punya niatan. Kenapa saya buka ini? Kalau memang dibuka ada ridho Allah, dengan niatan tadi mencari ridho Allah, dan di situ ketika kita melihat Allah ridhoi, maka silakan dibuka, silakan ditonton, ambil pelajaran yang ada. Tapi kalau tidak ada ridho Allah di situ, apalagi misalkan murka Allah yang akan kita dapatkan, maka mulai coba dikurangi. Kita bukan malaikat kok yang selalu suci. Kita ini manusia yang kadang salah, yang kadang lupa. Maka ketika kita salah, maka kita akan coba berusaha berminta maaf. Kepada siapa? Kepada orang yang kita sakiti. Itu yang pertama, anak sekalian. Yang kedua, syarat yang kedua adalah bagaimana yang akan kita sampaikan itu benar. Jangan sampai tiba-tiba dapat sesuatu dari WA, dari apapun itu langsung di-share saja, padahal isinya hot, ya, isinya sesuatu yang tidak baik, ya. Maka pastikan dulu kontennya itu baik. Maka kata ulama di sini membagi 2, baik itu dalam 2 hal. Pertama, isinya, kontennya itu baik. Yang kedua, cara kita sampaikan itu baik. Ya, misalkan kita melihat teman kita belum sholat ataupun nggak sholat, maka kita akan sampaikan sesuatu ini. Pertama, kontennya sudah baik, adalah menasihati untuk pergi sholat, tapi caranya ternyata yang tidak baik. Kamu ahli neraka, agak sholat, udah sholat. Ya, jadi ternyata cara itu penting, anak-anakku sekalian. Maka dalam Islam disebut dengan dakwah, dan dakwah itu punya seni. Ada seninya, bukan hanya seni musik saja, tapi cara menyampaikan juga punya seni. Bagaimana misalkan biar nasihat itu tidak terasa digurui, yang dinasihati tidak merasa dipojokkan, tapi bisa menerima dengan lapang dada apa yang disampaikan.
lalu yang disampaikan itu masuk ke dadanya hingga dia dengan ikhlas untuk melakukan hal yang baik tadi. Ya, kalau dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka cross check dulu. Jangan langsung dimakan, jangan langsung ditelan, harus difilter dulu mana nih kira-kira. Ya. Maka ada beberapa ulama yang menafsirkan fasik di situ dua. Yang pertama fasik orangnya. Orang fasik itu apa? Orang yang terbiasa melakukan dosa besar. Itu orang fasik. Yang kedua, fasik di situ disebutkan kontennya tadi itu bohong, kontennya tadi tidak baik. Kadang ada orang baik ini nge-share, tapi ternyata yang di-share adalah sesuatu yang kurang baik. Itu ya, anak-anak sekalian. Lalu yang terakhir, kata ulama tadi, sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus paham efek sampingnya dari apa yang kita tadi komentar. Jadi selaku muslim mukmin yang baik itu adalah dia mengelola dulu nih apa yang akan diucapkan, hingga nanti dia akan tahu efek dari ucapannya itu. Ya, bukan wah saya orangnya ceplos-ceplos nih, enggak begitu cara kita. Tapi apapun yang akan keluar, pastikan semua akan dihisab. Makanya karena semua dihisab dalam Islam, seorang mukmin itu harus pinter-pinter mengeluarkan. Ini pantas keluar apa tidak. Jangan sampai setelah keluar nanti ada maafin ya ceplosan, maafin ya nggak bermaksud tadi seperti itu. Good morning everyone. So today I'm going to talk about something very important that affected all of us. It is overconsumption. Overconsumption isn't just a buzzword. It's a real issue that happening and giving impact to our environment, our health, and our future. So let me try to break down on what's happening and what we can do to make a difference. When we talk about overconsumption, we're talking about using up more resource than our planet can handle. For example, the Amazon rainforest is facing massive problems such as soil erosion and loss of countless species just because we're consuming too much. Meat production also takes a huge part in these problems. The meat production takes a lot of water, plant, and energy to produce. That increase soil and that increase carbon dioxide that can lead to deforestation. Fashion industries also add a lot to this mess by creating a ton of waste. A lot of clothes are just worn just once and then tossed out and piling up in the landfills that creates more and more pollution. Overconsumption isn't just bad for the planet, it's also bad for our bodies. Consuming too much processed food that are high in sugar and unhealthy fats can lead to obesity and other health problems. Fast food and convenience meals might seem easy, fast, and cheap, but it can lead to malnutrition, especially for those people who don't have a lot of choices. The constant pressure to buy more and have more also makes us feel stress, anxiety, and that can make us feel worse overall. Overconsumption also has economic downside as well. Producing goods we don't really need creates a lot of waste and puts pressure on industries like agriculture, manufacturing, and transportation. Overconsumption also widens the gap between those who have and those who don't. So what we can do to make a difference? We can start with our daily lives by buying less dairy product, buy less meat, and fewer clothes, and using more sustainable options for transportation, like biking, walking, or even using public transportation. We also need to challenge the idea that having more makes us happier. We need to be thoughtful about what we buy and why. And I think that is for me. Thank you guys for listening. I hope we can start to make a difference start from today. Thank you guys! Singing the anthem of Islamic Senior High School PB Sudirman and the anthem of Islamic students.
menyanyikan Marsiasma PB Sudirman dan Mars Pelajar PB Sudirman. Siapa
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mari sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengabulkan segala doa. Semoga apa yang kita harapkan Allah mengabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in Allahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika karimi wa li azimi sultanik. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan ampunilah dosa guru-guru kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak dikabulkan, dari amal yang tidak diterima, dan perbuatan tercela. Ya Allah, kami memohon kepadamu, hiasilah wajah kami dengan wajah yang ramah, dengan hati yang lembut, dengan lidah yang santun, dengan tangan yang dermawan, dan dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kekuatan untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi